gitu ya. Nah, di dalam ilmu, kimia, mol ini digunakan untuk menyatakan, jumlah zat. Jumlah zat itu misalnya kalau Fauzan mau membuat beton atau mau mencampurkan air di dalam semen. Nah, kalau air di dalam semen ini satuannya adalah mol, gitu ya. Kalau misalnya Mbak Zakiyah gitu ya, Mbak Zakiyah itu diminta membuat kue gitu ya, berapa gula yang dicampurkan ke dalam tepung. Kalau dalam ilmu kimia namanya mol, tapi dalam ilmu sehari-hari namanya misalnya berapa kilo, berapa gram, berapa, eee, berapa, cangkir air yang dicampurkan. Nah, itu dalam bahasa sehari-hari. Tapi di dalam bahasa kimia itu disebut dengan mol. Oke, sebentar. Nah, gini ya, jadi di dalam ilmu kimia, kita itu mengenal namanya, 1 mol ya. 1 mol artinya adalah, sorry, sama dengan. Artinya di dalam ilmu kimia itu 1 mol sama dengan 6,022 dikali 10⁻²³ partikel. Itu artinya 1 mol, gitu ya. Jadi, kalau di dalam ilmu sehari-hari, artinya adalah 1 lusin sama dengan 12 benda. Kelihatan ya? Jadi di dalam ilmu kimia itu 1 mol dianggap 6,022 kali 10⁻² partikel. Jadi di dalam ilmu kimia itu satuannya mol, tapi dalam ilmu sehari-hari, misalnya Fauzan mau belanja telur gitu ya, belinya berapa? 1 lusin, satuannya adalah benda. Atau misalnya Dimas diminta ibunya membeli tepung 1 kilo tepung, berarti satuannya adalah kilogram. Paham ya? Jadi di dalam ilmu kimia satuannya itu adalah mol, di mana besaran 1 mol sama dengan 6,022 dikali 10⁻²³ partikel. Seperti ini. Ya, perbedaannya dengan satuan yang lain, mol ini digunakan khusus untuk ilmu kimia, ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, untuk mol sendiri di dalam ilmu kimia ini fungsinya itu adalah untuk melihat atau menyatakan berapa jumlah yang nanti mau kita gunakan dalam membuat sesuatu. Membuat sesuatu tuh gini, di dalam ilmu sipil kita itu kan dituntut untuk membuat suatu konstruksi atau bangunan yang tahan lama, kokoh, harganya murah gitu ya. Nah, mall ini bermanfaat atau berguna bagi teman-teman nanti pada saat membuat, adukan atau, suatu, apa ya, istilahnya bukan adukan ya, jadi kayak kita tuh kayak membuat suatu formulasi di mana nanti beton yang dihasilkan tuh kokoh, tahan lama, dan sebagainya. Itu fungsinya si mol ini untuk menghitung, oke. Nah,
Di dalam mall itu, mirip dengan kilogram atau massa. Misalnya tadi ya saya katakan kalau Fauzan mau beli, diminta beli gula, satuannya kilogram, ya. Kalau di dalam, ilmu kimia, satuannya adalah mol, paham ya? Oke, eee, di dalam analogi kalau kita mengatakan, untuk menghitung mol ini, eee sederhananya itu adalah mol itu merupakan, suatu kelompok partikel yang ukurannya tuh besar, ya, yang ukurannya besar kemudian, eee, membantu untuk menyederhanakan suatu hitungan, ya, terutama dalam, formulasi kimia. Karena kimia itu ya sebenarnya ilmu yang digunakan untuk menghitung zat-zat terkecil. Jadi kayak atom itu bagiannya terkecil. Kalau fisik itu kan bentukannya fisiknya ada. Kayak misalnya Fauzan tuh fisiknya ada, rambutnya hitam, kulitnya kuning langsat gitu ya, tingginya 175 misalnya gitu, itu fisik. Tapi kalau dalam ilmu kimia, kita tuh nggak bisa melihat secara fisik kalau kita menghitung secara konsentrat gitu ya. Kayak misalnya parfum nih, siapa ya, misalnya yang hobinya parfum gitu, misalnya Farhan sukanya pakai parfum. Nah, di dalam ilmu kimia, parfum itu kan kita, bisa menghitung konsentrat wangi vanila ditambah wangi white musk gitu ya, berapa nih konsentrasinya. Nah, itu ilmu kimia. Tapi kalau dalam ilmu fisika misalnya atau dalam ilmu biologi, kalau fisika itu fisik ya, kita bisa lihat, oh ternyata si Farhan tuh suka, parfum White Musk, warnanya pink misalnya atau warnanya kuning, bentukannya, kecil atau misalnya bisa dibawa-bawa ke dalam tas, itu fisik. Tapi kalau dalam ilmu kimia, misalnya Farhan sukanya parfum, White Musk, tapi bagaimana konsentrasinya? Nah itu bedanya kimia dengan ilmu yang lainnya. Di dalam mall, itu ada istilah namanya, bilangan Avogadro. Avogadro ya, Avogadro. Jadi, bilangan Avogadro yang saya katakan tadi adalah, bilangan Avogadro itu merupakan kecil angka yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita berbicara bilangan Avogadro di dalam mol, artinya adalah satu 1 sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23, ini disebut dengan bilangan Avogadro, ya. Di dalam mol itu disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, untuk bilangan Avogadro ini, dia itu akan terlihat besar tapi berguna untuk mengukur, molekul yang sangat kecil. Jadi bilangan Avogadro ini fungsinya itu untuk menghitung jumlah partikel, yang kedua itu untuk menghitung massa, yang ketiga itu untuk menghitung volume, ya. Ini fungsi dari bilangan Avogadro, gitu ya. Kalian ingat aja kalau alpukat itu kan avocado, ya, kalau di mall itu namanya Avogadro, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang, perhitungan perhitungan, mol gitu ya. Sorry ini saya pakai 2 ya, karena kalau biasanya kimia saya pakai catat-catat, hitung-hitung, jadi saya harus pakai papan tulis, jadi mungkin teman-teman bisa, sambil nyatet ya. Karena nanti pada saat, ujian pun biasanya yang akan saya keluarkan selain dari analisa ada hitungannya juga, tapi hitungannya sederhana ya, karena masih kimia dasar. Oke, mol itu merupakan, istilah lusinan, maksudnya, dalam bahasa kimia itu kayak seperti satuannya ya. Oke, kemudian nah,
Mengapa angka Avogadro tadi diperlukan? Ya, tujuannya itu untuk menghitung konsentrasi larutan yang ada di dalam partikel atau, bahan yang nanti akan kita gunakan. Keuntungannya yang pertama, kita itu bisa membuat suatu resep atau formulasi. Kalau dalam ilmu, gizi itu biasanya mereka menggunakan satuan mol itu untuk membuat, apa, formulasi, menu diet misalnya gitu ya, berapa gram nanti, berapa gram nasi yang dibutuhkan, berapa gram, menu yang nanti digunakan oleh, Fauzan untuk diet misalnya, dia atau misalnya, eee, ada Mbak Aila misalnya atau Alsar gitu ya, Alsar lagi nge-gym, hobinya lagi nge-gym misalnya. Jadi dia butuh berapa Alsar nasi yang harus dia konsumsi setiap hari. Atau Mbak Dwi Nafisah misalnya lagi diet nih, lagi ada audisi K-pop misalnya gitu ya, dia lagi diet. Jadi berapa banyak, kopi yang diperbolehkan. Nah, itu pakai namanya mol tadi, dengan angka Avogadro. Ya, jadi kalian jangan asing karena di dalam kimia itu banyak istilah yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu agak mirip, gitu ya. Di dalam ilmu sipil misalnya. Nah, di dalam ilmu sipil itu, biasanya menggunakan dalam formulasi pengadukan semen misalnya, kerangka baja, apakah kerangka baja ini akan korosif atau tidak gitu ya. Nah, atau misalnya Mbak Adelia mau bikin rumah anti gempa gitu ya. Nah, bagaimana dia membuat formulasi atau rumus penghubung dengan menggunakan, massa molar tadi gitu ya, si mol tadi, agar si rumah yang dihasilkan itu adalah rumah yang, tahan gempa ya. Nah, dalam menghitung mol ya, untuk membuat, contoh perhitungan mol. Oke, saya coba untuk membuat contoh perhitungan mol, kita pakai papan tulis lagi ya. Nah, dalam menghitung mol, ada istilahnya adalah, gram, ya, sama dengan jumlah mol dikalikan dengan massa molar. Nah, di dalam ilmu, penghitungan mol ini artinya adalah kalau kita menghitung berapa gram, konsep yang mau kita pakai misalnya Mbak Dwi, Nafisah tadi ya, mau diet nih. Jadi kalau misalnya berapa gram nasi yang dia mau makan, di dalam ilmu molar ini rumusnya adalah jumlah mol dikali massa molar. "Bu, saya nggak ngerti Bu, kapan ini digunakan rumusnya, ini rumusnya buat apa, kemudian, ini maksudnya rumusnya apa sih?" Gitu. Biasanya kan mahasiswa gitu ya kalau nanya ya. Eee, ini jangan kalian, pusingkan dulu terkait rumus ini akan nanti digunakan pada saat kalian sudah terjun atau menghitung berapa persentase, bahan yang mau kalian gunakan. Jadi ini masih rumus-rumus umumnya dulu, gitu ya. Jadi konsep ini digunakan nanti untuk praktek sehari-hari. Untuk praktek sehari-hari. Kalau untuk sipil itu biasanya ya tadi ya, untuk pengadukan semen berapa sih air tambah tambah, kapurnya dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalnya, untuk H2O ya, misalnya untuk H2O, menghitung berapa banyak, air yang dibutuhkan, dalam pengenceran misalnya. Contohnya kalau di, di sipil misalnya perhitungan kebutuhan beton.
Ya, misalnya, si Fauzan mau, bikin beton, beton yang tahan dengan anti tornado misalnya gitu ya, atau misalnya Kelvin mau bikin, eee, beton yang, kokoh atau tahan lama gitu ya. Cara menghitungnya kalau misalnya menggunakan, mol, artinya 1 mol CaO atau, beton berarti butuh 1 mol air ya. Jadi, untuk kebutuhan minimum air agar si betonnya ini bagus, perhitungannya adalah, eee, 56. Artinya adalah 1 mol CaO atau kalsium tadi ya, sama dengan 1 mol air, gitu. Artinya 56 gram CaO sama dengan 1 mol, kalau untuk airnya berarti 18 gram. Cara hitungnya gimana, Bu? Cara hitungnya adalah nanti kalian kalikan, kalian jangan lupa dengan, bilangan Avogadro tadi ya, bilangan Avogadro. Jadi misalnya 56 gram CaO ini berapa berapa H2O atau berapa air yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya dapat 56 gram CaO atau semen tadi, kalian jangan lupa kalian kalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,002 10 pangkat 23. Nanti pakai kalkulator aja, nanti hitungan sederhana, tinggal kalian kalikan aja berapa nilainya, gitu ya. Berarti nanti dapat, berapa, air yang dibutuhkan dalam 18 gram, eee, semen tadi. Mungkin ini bahasanya terlalu ini ya, bahasanya terlalu rumit, mungkin saya sederhanakan dulu deh. Oke. Jadi gini, konsepnya si mol ini adalah, eee, kalian menghitung berapa misalnya contohnya di ilmu sipil nih, contohnya, kebutuhan air pada beton. Atau saya analogikan kalau kalian mau bikin donat. Donat kan dibutuhkan, bahannya itu kan tepung, air, mentega gitu ya, telur untuk membuat suatu donat ya. Itu saya analogikan secara sederhana, mungkin, agar lebih mudah. Nah, kalau membuat donat, misalnya Ada mau bikin donat nih, pasti butuh tepung, air, mentega, sama telur. Kalau komposisinya sama semua, donatnya pasti lembek, ya. Nah, kalau si donat ini biar tidak lembek atau rasanya tuh enak, otomatis kan kita punya komposisi masing-masing. Airnya misalnya jangan kebanyakan, atau menteganya jangan terlalu banyak, agar si donat yang dihasilkan oleh si Adam ini lebih baik. Begitu juga dengan konsep mol, berarti, kalau mau buat suatu beton, kalsiumnya atau hidrasi semennya itu, air yang dicampurkan tuh nggak boleh terlalu banyak. Nah, cara menghitungnya itu dengan menggunakan konsep mol namanya. Paham nggak kira-kira? Atau ada yang masih belum loading? Kalau ada yang tidak paham silakan ditanya aja ya, langsung saya di-cut di tengah nggak apa-apa. Jadi begitu ya, jadi konsep sederhananya itu kalau kita membuat suatu formulasi, jadi berapa persentasenya biar pas, atau contohnya gini deh yang gampang, misalnya, eee, Zakiyah misalnya mau bikin kopi, kopi latte gula aren gitu ya. Kalau kopi latte gula aren, berarti kan komposisinya misalnya susunya 30%, kopinya 70%, kemudian air, eee, dan sebagainya, atau misalnya dikasih essence vanila dan sebagainya. Nah, kalau komposisinya itu pas, rasa kopi gula aren Zakiyah tuh enak, pas. Nih Fauzan minta tolong Zakiyah, "Tolong buatin dong saya kopi gula aren yang rasanya enak."
gitu ya. Berarti komposisi kopi gula aren Zakiyah ini harus sesuai, misalnya 30% susu, 70% kopi, 10% air misalnya gitu ya, atau kita balik, sukanya si Fauzan ini 60% susu, 30% kopi, 10%-nya air. Nah, itu namanya perhitungan mol. Kalau kita kaitkan dengan ilmu kimia, itu namanya perhitungan mol. Karena di sini saya kasih contohnya kan dalam, membuat beton gitu ya, karena mungkin kalau dalam, perhitungan seperti ini tuh kayaknya, "Aduh susah banget sih Bu, nggak ngerti saya Bu," gitu ya. Biasanya kan kalau ngajar kimia anak-anak mahasiswa itu kalau langsung saya kasih jebret hitungan tuh mereka langsung geleng-geleng kepala antara nggak ngerti atau bingung atau nggak tahu sama sekali gitu ya, apalagi kalau basic-nya tuh bukan IPA. Nah, makanya saya analogikan dengan bahasa sehari-hari atau bahasa sederhana, biar kalian paham. Jadi mol itu digunakan kalau di dalam ilmu kimia itu fungsinya itu buat menakar nih konsentrasi kalau kalian pada saat, bikin apa, bikin konsentrasi entah beton, entah semen, entah baja dan sebagainya. Paham nggak sejauh ini? Fauzan paham nggak? Sedikit Bu, paham. Oh, paham ya? Binur, Aila, Adam, paham nggak? Dimas, paham nggak Dimas? Sedikit Bu. Sedikit. Mananya yang belum paham? Kan kalau sedikit berarti kan masih ada yang belum paham. Yang mananya? Eh, Bagian mana? kalau campuran itu ya Bu ya, yang campuran. Campuran? Iya. Oke. Yang dikatakan campuran, kalau kita mengatakan campuran itu adalah formulasi yang sudah dicampur semuanya. Contohnya gini, kalau misalnya tadi yang nggak ngerti tadi siapa? Dimas ya? Dimas apa Fauzan ya? Dimas Bu. Dimas, oke. Misalnya Dimas nih, Dimas mau bikin campuran. Dimas diminta untuk bikin rumah, yang berada di pesisir pantai. Otomatis kan kalau rumah yang berada di pesisir pantai itu kan gampang korosif. Nah, yang dikatakan campuran artinya semen, air yang dicampurkan dalam membuat suatu formulasi suatu gedung itu. Berapa konsentrasi pasnya tuh berapa? Apakah 70% semen, 30% air, atau kebalikannya, gitu. Nah, itu yang dinamakan campuran. Jadi campuran itu poinnya adalah bagaimana kita mencampurkan komposisi A, B, dan C itu dalam membuat suatu formulasi yang bisa dimanfaatkan dalam, sesuatu lah ibaratnya entah dalam membuat semen, beton tadi ya, atau misalnya tadi saya minta bikin kopi latte gitu. Jadi campurannya itu antara kopi, susu, dan gulanya itu pas. Nah, di dalam ilmu kimia itu istilahnya mol. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, misalnya dalam pengolahan limbah, misalnya analisa material gitu ya. Kemudian, dalam komposisi tanah dan beton, nah itu dalam ilmu sipil kan banyak sebenarnya. Seperti itu. Jadi, yang kalian harus ingat kalau dalam ilmu kimia itu, dia tidak bisa dilihat secara fisik. Fisik tuh maksudnya kita nggak bisa ngukur fisiknya, oh berarti panjangnya 10, lebarnya 12, itu nggak bisa. Kalau dalam ilmu kimia itu dia berbicara tentang konsentrat atau senyawa. Kalau kayak misalnya Dimas nih, kalau beli parfum, parfum itu kan, kayak seperti senyawa. Parfum itu kan seperti senyawa yang kita cuman bisa tahu baunya aja. Sekali semprot kan Dimas nggak paham tuh berapa gram dia. Itu namanya senyawa kimia. Tapi Dimas cuman tahu, oh parfum warnanya merah, warnanya pink, misalnya warnanya kuning, bentukannya, bulat, nah itu fisika. Kalau secara kimia kita hanya lihat konsentratnya itu bisa dari bau, bisa dari, eee, rasanya atau partikel-partikelnya yang di mana kita nggak bisa ngukur langsung, kita harus melakukan uji laboratorium misalnya ya, dan sebagainya.
Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi nggak kira-kira? Oke. Saya lanjut, contoh lainnya adalah garam dapur atau NaCl. Kalau istilahnya garam dapur itu NaCl ya, jadi Na itu natrium, Cl itu klorida. Ya, jadi gini, kalau orang yang darah tinggi itu biasanya disebabkan oleh kebanyakan makan garam. Makanya kalau misalnya Dimas sukanya makan keripik, singkong yang rasanya asin, hati-hati kolesterol. Kadang ada juga yang menyalahkan kambing, menyebabkan, kolesterol. Padahal kambingnya tuh nggak ada salah ya. Sebenarnya daging kambing itu proteinnya tinggi sekali. Makanya kalau masih punya anak-anak yang di bawah 2 tahun gitu ya, atau lagi masa pertumbuhan, konsumsi daging itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan daging sapi. Tapi yang disalahkan itu kambingnya justru, "Ah, saya nggak mau makan kambing, takut kolesterol." Padahal yang salah itu adalah garam dapurnya, garamnya yang kebanyakan. Makanya kalau misalnya Zakiyah ada orang terdekatnya misalnya gitu ya, menyalahkan kambing, karena mengakibatkan darah tinggi, itu salah besar. Yang menyebabkan darah tinggi itu bukan kambingnya sebenarnya, justru santannya. Santan itu kan kalau misalnya dia pekat, seperti kita bikin rendang gitu ya, itu kan, menghasilkan, komposisi bumbunya itu akan lama-lama menjadi hitam ya, pekat. Nah, semakin pekat si santan ini, garam dapurnya atau NaCl-nya itu semakin tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan kita suka darah tinggi. Jadi garam ini fungsinya di dalam darah itu dia mengikat, aliran darah sehingga mengakibatkan jadi tersumbat, makanya entah kolesterol, sakit jantung gitu ya. Nah, di dalam ilmu kimia, garam dapur ini disebut dengan natrium klorida atau, NaCl gitu ya. Jadi intinya satu mol, nah tadi ya balik lagi ya, satu mol, kalau di dalam ilmu kimia kan satuannya mol, kalau Fauzi, diminta beli telur sama ibunya, itu satu butir, satu lusin gitu ya, 1 kilo itu istilah lain. Tapi dalam bahasa kimia itu namanya mol. Jadi 1 mol natrium dan 1 mol klorida itu masing-masing nilainya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23, disebut dengan bilangan apa tadi namanya? Ada yang masih ingat? 6,023 ini ada yang masih ingat bilangan apa namanya? Avogadro ya, Bu? Avogadro, bagus. Ingat ya. Jadi, kalau di dalam satu NaCl, nah di sini kan dikatakan bahwa Na ditambah Cl, artinya ini adalah NaCl ya. Ini disebut dengan garam. Mungkin tahu ya, lihat di dapur mamahnya gitu di belakang, lihat garam, kalau di bahasa kimianya disebut dengan NaCl. Ya, itu istilah kimia dalam bahasa istilah garam dalam kimia. Jadi namanya adalah NaCl, gitu ya. Nah, di dalam menghitung mol, satu Na ini ditambah Cl, satuannya adalah mol. Satuannya. Ingat ya, kalau misalnya di dalam ilmu kimia, oke, dalam ilmu kimia itu, satuannya disebut dengan mol. Jadi kalau kita berbicara tentang garam, Na ditambah Cl, NaCl. Apa ini NaCl? Disebut dengan garam dapur, ya. Nah, mol itu di dalam garam dapur ini maksudnya adalah 1 mol Na ditambah 1 mol Cl sama dengan
0,02 dikali 10⁻23. Ini apakah jumlah perkalian, Bu, maksudnya? Bukan. Jadi ini analoginya ya, ini analogi kalau di dalam NaCl ini terdapat 6,02 kali 10⁻23 bilangan Avogadro. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Aila paham nggak? Adel paham nggak? Oke, saya ulangin biar paham, karena nggak ada yang nyaut, berarti belum paham ya. Di dalam ilmu kimia, itu istilah satuannya disebut dengan mol. Ini satuan dalam ilmu kimia. Ya, satuan dalam ilmu kimia mol disebut dengan mol. Kalau misalnya Dimas mau beli telur, satuannya adalah apa Dimas? Kilogram. Kilogram. Nah, itu dalam bahasa sehari-hari, istilahnya 1 kilogram. Tapi dalam kimia disebut dengan satuannya adalah 1 mol. Kalau kita menyebut garam dapur, ya ini bahasa emak-emak kan garam dapur namanya. Tapi karena Dimas sudah belajar ilmu kimia, Dimas ini mengatakan garam dapur itu bahasa kimianya NaCl, Bu. Gitu ya. Bahasa istilahnya garam dapur itu disebut dengan NaCl. NaCl ini adalah gabungan dari natrium dan klorida. Ini namanya natrium, ini namanya klorida. Ya, ini natrium, ini klorida, disebut dengan NaCl. Istilahnya, 1 mol natrium ditambah 1 mol klorida nilainya adalah 6 kali 6,02 kali 10⁻23. Ini artinya adalah di dalam 6,02 kali 10⁻23 sama dengan 1 mol garam dapur. Ya, paham ya? Oke, jadi dalam garam dapur itu terdapat 6,02 kali 10⁻23 NaCl. Oke. Seperti itu. Di Oke, jadi terdapat 6,02 kali 10⁻23 NaCl. Bu, apakah itu hasil perhitungan? Enggak, itu hanya cuman analogiin aja. Misalnya nih, 1 butir telur dikali 1 butir telur jadinya 2 butir telur. Nah, begitu juga dengan 1 mol. 1 mol NaCl, kemudian ditambah 1 mol Na dikali 1 mol Cl sama dengan 6,02 kali 10⁻23. Jadi di dalam 1 garam dapur itu terdapat 6,02 kali 10⁻23. Bu, cara ngitung garam dapur emang ngitungnya 1 butir? Enggak. Jadi ngitungnya itu misalnya, si Desti mau masak, seblak. Mau masak seblak, masa garamnya hitungnya per butir? Kan nggak mungkin. Biasanya satuannya apa, Des? Kalau mau bikin seblak. Sekiranya aja Bu, misalnya Desti mau bikinnya asin Bu, karena pengen kawin misalnya gitu ya, kayaknya keasinan nih, tapi garamnya tuh 3 sendok. Ya ampun, itu Desti mau nikah apa gimana gitu ya, keasinan itu seblaknya gitu ya. Jadi, ternyata kata Zakiah, oh berarti garam dapur yang mau dibuat oleh Desti itu diukur dulu Bu, ditimbang. Berapa nilainya Desti? Misalnya, cukup Bu kayaknya 58/5 gram aja deh gitu ya. Nah, itu berapa mol ya kira-kira gitu ya kan. Nanti Zakiah akan menghitung berapa gram, NaCl yang akan dicampurkan ke dalam seblaknya Desti tadi. Gitu ya. Kadang kan kalau ibu-ibu kan masak, yang penting masukin, cicip, aman nih Desti bisa nih ke kampus pakai bawa nasi seblaknya gitu ya, nggak keasinan.
Tapi kalau dalam ilmu kimia nggak bisa seperti itu. Kalau Desti belajar ilmu kimia atau teman-teman belajar ilmu kimia gitu ya, nggak bisa dengan perasaan yang penting jadi, harus diukur dengan cara berapa satuannya, berapa gram, NaCl-nya, garam yang dimasukkan. Seperti itu ya, paham ya? Jadi nggak bisa pakai ilmu kira-kira meter gitu. Jadi pakainya per gram, berapa kilo, kalau dalam ilmu kimia kan berapa mol, berapa, butir, berapa gram masanya, dan seperti itu. Paham ya konsep mol ya? Zakiah paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Ya, kita lanjut. Jadi konsep mol itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalian belanja makanan gitu ya, lagi ngaduk makanan itu bikin nasi goreng misalnya. Bikin nasi goreng, eee, berapa cabe yang dimasukkan, atau berapa cabe yang Egy campurkan agar nasi gorengnya ini, pedas gitu ya. "Bu, kayaknya saya kalau masukin cabe dalam nasi goreng itu, eee, 3 butir." "3 butir apa, Gi?" Gitu ya. "3 butir sendok makan." Itu salah ya. Jadi tiga tiga sendok jadi satuannya itu kita lihat disesuaikan dengan benda yang akan kita cantumkan. Atau misalnya Adele, "Del bikinin Ibu nasi goreng ya, pedes," gitu. "Bu, cabenya berapa Bu? Berapa gram?" Nah, kalau dalam ilmu kimia yang ditanyakan itu bukan berapa sendok Bu, tapi berapa gram. Ya, berapa gram per mol, itu bahasanya. Jadi kalau nanti Adele mau bikin nasi goreng, tapi yang ditanyanya dosen kimia, "Berapa gram Bu cabenya?" Bukan, "Berapa sendok Bu?" Atau, "Berapa pieces Bu nasi cabe yang mau dicantumkan?" Itu salah. Jadi dalam mol itu yang dicantumkan adalah, berapa gram gitu ya, berapa gram per mol dan sebagainya. Jadi berapa jumlah tekanan dan volume nanti yang akan dimasukkan ke dalam nasi gorengnya si Adele itu satuannya adalah gram. Berapa gram cabenya, berapa gram bawang merahnya, seperti itu ya. Atau misalnya Ayla nih mau bikin lontong gitu ya, lontong sayur. Tiba-tiba, saya tanya, "Ayla bikinin saya lontong sayur ya, berapa pieces Bu?" Piecesnya itu kalau udah jadi, tapi kalau dalam konsentrasi bumbunya itu satuannya gram. Paham ya? Pas satuannya gram. Berapa gram kunyit, berapa gram bawang merah, berapa gram bawang putih gitu ya, berapa gram minyaknya. Nah, seperti itu. Itu juga konsep mol. Sejauh ini paham ya? Atau misalnya Faris nih, Faris diminta sama, bapaknya gitu ya, "Faris tolong isi, pompa ban mobil saya, 10 gram." Cocok nggak? Tolong pompa angin, ban mobil saya itu 10 gram, cocok nggak kira-kira? Cocok nggak, Riz? Tahu. Enggak ya? Jadi nggak mungkin kalau misalnya satu ban isinya 32 gram, nggak cocok. Berarti berapa tekanannya, ATP-nya berapa, nah gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu kimia itu kita tidak bisa, semerta-merta menggunakan bahasa kita sehari-hari dalam, memformulasikan sesuatu yang nanti akan kita gunakan, untuk merumuskan atau membuat sesuatu yang dihasilkan atau kita gunakan. Contoh misalnya membuat beton atau membuat semen, campurannya itu, kalau misalnya, Gugun mau bikin semen atau bangunan yang tahan, tornado gitu ya, kira-kira berapa pieces ya, semen yang saya gunakan gitu ya, itu salah berarti. Berarti yang, Gugun sampaikan itu kira-kira berapa gram per mol semen ditambah air konsentrasinya kalau diformulasikan itu berapa. Nah, seperti itu, kalau dalam berbicara bahasa kimia. Begitu juga dengan contoh, nah yang paling banyak digunakan itu dalam ilmu medis ya, medis dan teknik itu kalau di dalam medis tuh biasanya dalam, eee, menggunakan gas, infus gitu ya, tekanan darah,
berapa mol yang digunakan. Itu biasanya hitung-hitungan di dalam ilmu medis. Nah, di dalam, contoh gula dan, energi atau nutrisi gitu ya, misalnya, eee, kita menggunakan kontrol resep, formulasi rasa, pengukuran bahan baku yang melibatkan perhitungan massa dan konsentrasi. Jadi misalnya, si siapa tadi? Alsar gitu ya, Alsar mau bikin, formulasi rasa boba pakai, micin, enak nggak ya itu kira-kira ya? Misalnya boba pakai kecap, cocok nggak ya formulasinya gitu ya? Oh ternyata boba pakai kecap enak juga Bu, kecapnya 10%, bobanya, 5%, sisanya susu sama kopi misalnya gitu. Itu boleh, nggak masalah karena kita menggunakan formulasi si, siapa tadi? Formulasinya si Alsar gitu ya. Alsar mengatakan bahwa, "Oh ternyata kecap pakai boba enak juga ya." Nah, rumus formulasinya, kecapnya 5% misalnya, kopinya 10%, sisanya susu sama, air gitu. Atau misalnya Salsabila mau bikin matcha. Matcha rasa, cabe misalnya gitu ya. Oh menurut Salsabila enak, ternyata menurut si Jason, "Ih apaan sih ini nggak enak, ada rasa cabenya segala." Nah itu kan tergantung dari formulasi rasa dan resep berbeda-beda. Itu ya kalau di dalam ilmu kimia itu tergantung dari, kita sendiri, formulasi dari berbagai orang itu berbeda-beda. Begitu juga kalau dalam ilmu sipil misalnya, dalam ilmu sipil kalau kita berbicara tentang, konstruksi baja, beton dan sebagainya, kita itu punya formulasi yang berbeda-beda. Tergantung dari, ke tingkat-tingkat persentase yang nanti akan kalian cantumkan atau kalian sampaikan atau kalian buat sesuai dengan, hitungan yang mau kalian, racik. Misalnya Jason mau bikin rumah tahan gempa, kira-kira semennya apakah lebih banyak daripada pasirnya misalnya gitu ya, atau misalnya, mau bikin, rumah yang berapa lantai, berarti semen yang dibutuhkan apakah lebih banyak dibandingkan pasirnya dan sebagainya, itu formulasi. Nah itu dalam ilmu kimia, seperti itu ya. Jadi dampaknya itu apakah mempermudah kita dalam analisa, mempermudah kita dalam, menentukan bagaimana menghasilkan suatu formulasi yang nanti dihitung berdasarkan persentase-persentase, seperti itu ya. Jadi dalam ilmu kimia ini kita banyak sekali temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menggunakan skincare, misalnya Salsabila pakai skincare gitu ya, skincare whitening, oh ternyata banyak hidroquinone, ternyata banyak, pemutihnya, berapa persentasenya, oh ternyata menurut standar baku mutu, standar hidroquinone itu 2,5%. Oh ternyata saya lebih banyak Bu, 3,5% karena pengennya seminggu langsung kinclong seperti Luna Maya gitu ya. Oh ternyata salah formulasinya, si Aura Diva juga mau bikin, whitening, tapi hidroquinone-nya cukup 2% aja. Oh ternyata Aura Diva, bisa pas nih formulasinya 2% cukup kok, tapi ya memang membutuhkan waktu 3 minggu agar lebih putih sempurna seperti, Syahrini misalnya gitu ya. Ya nggak ada masalah, itu formulasi setiap orang kan berbeda-beda, tapi ingat formulasinya itu harus sesuai dengan standar baku mutu yang nanti teman-teman harus paham juga regulasinya atau aturan pemerintah gitu ya, jangan sampai kalian berlebihan, nanti malah menyalahkan aturan pemerintah gitu ya. Misalnya Aura Diva nih mau bikin, skincare yang bisa nggak cuci muka 7 hari 7 malam, gitu ya, mukanya bisa kinclong, awet muda, seperti Suzana misalnya gitu, serem ya kalau Suzana ya, ganti ya Luna Maya misalnya gitu ya. Jadi formulasinya itu harus disesuaikan juga dengan, bagaimana nanti apakah ini ada dampak atau efek sampingnya. Nah, contoh kalian mungkin bisa lihat ya di Instagram tuh banyak sekali saya perhatikan tuh kayak misalnya dia udah bikin jembatan, anggaran pemerintah 16 miliar misalnya bikin jembatan, seminggu kena hujan badai jebol. Artinya apa? Berarti formulasinya itu tidak, sempurna. Atau misalnya Fitroh diminta bikin jembatan oleh suatu konstruksi, "Fitroh, bikinin saya jembatan yang anti roboh, bisa saya gunakan 50 tahun."
formulasinya bagaimana? Oh ternyata kata Fitrah, "Siapkan saya dana 20 miliar jembatannya jadi." Gitu ya. Ternyata jembatannya itu setelah 1 bulan si Jason lewat naik truk, roboh ternyata. Apa yang salah? Oh ternyata pasirnya nih kebanyakan, oh ternyata airnya nih kebanyakan. Berarti formulasi Fitrah dalam membuat jembatan itu tidak pas, gitu ya. Atau misalnya nih, Aska diminta membuat, jalan aspal atau jalan beton, dikasih dana misalnya, kata Subadri, sebagai kontraktor, Subadri ngomong gini, "Saya punya dana nih 200 juta, bisa nggak Fitrah bikin jalan beton di depan rumah saya?" "Bisa." Karena Fitrah orangnya jujur misalnya gitu ya, "Bisa 200 juta jadi." Oh ternyata bisa nih bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun mau dipakai tronton, mau dipakai truk, mau dipakai, sama apa, Vesperias misalnya lewat, nggak pecah, nggak bolong gitu. Nah, berarti komposisi yang Fitrah buat itu adalah sudah pas persentasenya, seperti itu ya. Begitu juga dengan dalam ilmu kimia juga seperti itu. Jadi kalau kita membuat suatu formulasi, konsentrasinya itu harus diukur satu per satu. Ngukurnya gimana, Bu? Bisa ditimbang, bisa diukur dengan alat dan sebagainya. Kemarin saya, tur lab ke teknik sipil industri ya, alatnya lumayan lengkap ya teman-teman ya, nanti kalau kalian mau penelitian, kalian bisa manfaatin tuh alatnya. Kemarin saya ngecek satu-satu, ngukur PM, ngukur alat lab sipil gitu ya, sipil, teknik, industri dan sebagainya. Kalian bisa pakai tuh, lumayan kalau misalnya pakai buat jangan sewa lagi di lab yang lain. Jadi kalian bisa pakai lab, yang ada di kebun jeruk gitu ya, alatnya ternyata sudah mumpuni, udah ibaratnya udah canggih lah, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini contoh yang tadi ya, kalau misalnya dalam membuat resep obat, keselamatan. Kalau saya kan bidangnya kesehatan gitu ya, lebih banyak menggunakan satuan mol ini dalam kontrol, kualitas makanan, misalnya air, kebetulan saya lagi penelitian tentang kualitas air minum depot isi ulang ya, jadi saya melihat konsentrasi, bagaimana nih tingkat pencemarannya. Berarti saya menggunakan, mol tadi, fungsinya adalah untuk melihat bagaimana, air isi ulang tersebut kalau misalnya Tristama minum itu setiap hari dia nggak akan diare gitu ya, atau misalnya Novita pakai air minum isi ulang tersebut dicampur sama kopi latenya, rasanya tuh nggak aneh gitu ya. Jadi, fungsi mol ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan, bisa kita gunakan untuk, memformulasikan jumlah atau, konsistensi atau keamanan akurasi dalam suatu produk yang nanti kita hasilkan. Misalnya Dimas menggunakan, misalnya Dimas nih mau bikin, pizza gitu ya dengan formulasi versinya si Dimas gitu. Misalnya Dimas mau bikin pizza dengan rasa yang full of cheese gitu, full of keju. Berarti formulasi atau konsentrasi kejunya 70%, sisanya bahan-bahan tambahan lainnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mol dalam kehidupan sehari-hari itu fungsinya sangat banyak sekali, di mana kita belajar tentang, menganalogikan suatu, satuan dalam suatu, benda. Contohnya tadi ya, kalau telur itu satuannya bisa lusin, bisa kilogram gitu ya. Kalau di dalam ilmu kimia itu satuannya adalah, mol, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan si mol ini? Jadi mol itu ingat ya, bilangan Avogadro nilainya adalah 6,022 kali 10⁻²3. Oke, jadi, kesimpulannya adalah si mol ini, bisa banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air, garam, oksigen, gula gitu ya, yang perannya itu manfaatkan untuk kehidupan medis, industri, dan sebagainya. Kemudian, bukan hanya sekedar angka besar, tapi kunci untuk memahami benda sehari-hari.
Oke teman-teman semua, terakhir, ada tugas dari saya, dikerjakan saja hari ini, silakan dikerjakan, dibuat di dalam, Microsoft Word. Maksimal itu 1 halaman ya, 2 soal maksimal 1 halaman, jadi jangan jangan lebih, jadi cukup dalam 1 halaman saja. Kemudian tugas ini nanti tolong di-submit di dalam e-learning sebagai bagian dari, public, apa, Eee, untuk nilai project base ya, nilai project base individu. Jadi mohon dikerjakan, nanti di-submit ke dalam e-learning. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan mall tadi, terkait dengan tugas atau yang lainnya silakan. Untuk absen, teman-teman tetap mengisi di forum ya, jangan lupa nanti forumnya tetap di-replay agar absen hari ini bisa, ditarik oleh BAP. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya sambil absen ya, sengaja saya minta open kamera semua, jadi saya tahu siapa aja yang hadir hari ini. Yang sakit tadi izin, ke saya mohon, dilampirkan surat sakitnya. Jadi nanti kalau tidak ada surat sakit, saya nggak bisa mengabsenkan menjadikan sakit ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk konsep mall tadi sudah paham? Mbak Desti udah paham Mbak Desti? Sudah, Bu. Oke ya. Baik kalau gitu saya rasa cukup, mohon dikerjakan saja langsung tugasnya hari ini. Maksimal itu 1 lembar di dalam Microsoft Word sebagai nilai project base teman-teman. Ingat projeknya, 50%, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin, eee, tidak menggunakan AI karena nanti akan langsung ke-detect di saya kalau misalnya menggunakan AI. Kalian boleh menggunakan AI hanya sebagai acuan saja, tapi tidak copy paste dalam AI gitu ya. Kalau copy paste dalam AI nanti dia langsung warna kuning dan merah nanti ke-detect di laptop. Jadi kalian boleh pakai AI tapi dengan formulasi, ya diformulasikan lagi. Formulasikan itu ibaratnya, ditulis ulang ya, jadi jangan langsung di-copy paste dari AI. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, Cukup ya? permisi Bu, Ya, Ibu. Untuk yang sakit nggak bisa di ini ya Bu, kalau nggak ada surat ya? harus ada surat ya. Kalau misalnya, sakit statusnya gitu ya. Baik. Ya. Untuk yang join ke grup nggak bisa Bu? Kenapa? Nggak bisa? Udah baru join ya Bu? Saya udah kan ya? Udah Bu, udah. Oke. Sebentar, saya lagi ngabsenin dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan saya rasa cukup, nanti mohon dikerjakan tugasnya, nanti jangan lupa di-submit di e-learning ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup perkuliahan hari ini, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh lanjut via WhatsApp group ya. Silakan dilanjut mengerjakan tugas mandiri asinkronus, nanti jangan lupa di-submit ke e-learning. Ya, oke. Saya tutup perkuliahan hari ini, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.